sekalian, tolong saya minta tolong buat dicek tempat duduknya. Kalau memang ada sampah silakan dibuang dulu. Kalau memang yang mau minum silakan minum dulu. Kalau ada yang mau belanja ke kantin silakan, saya persilakan. Kalau buat saya pribadi saya persilakan. Atau yang mau izin ke WC saya silakan juga sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Pak. Oke. Kepada ada ketua kelasnya sini? Atau ada ya? Nah, saya minta tolong nih kepada dengan ketua kelasnya, tolong pimpin doa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya Pak. Karena di jam saya nih ya, anak-anak udah nunjukin pukul 10:30. Biasanya bentar lagi nih mau istirahat. Jadi kayaknya kalau mungkin ada dari kalian yang pengen cuci muka dulu. Kalau yang pengen minum dulu. Karena ini udah jam masuk jam rawan. Jam-jam udah mulai ngantuk, jam-jam udah pengen cepat keluar, jam-jam juga pengen yang namanya lagi lapar. Ya. Oke, baik. Kira-kira nih anak sekalian ada yang masih ingat tentang materi minggu kemarin? Ada? Lupa Pak. Enggak ada ya? Enggak, udah gak apa-apa, santai aja. Jadi minggu kemarin itu materi yang kita bahas soal peran tokoh nasional dalam jadi mohon maaf ya, tulisan bapak mungkin kayak agak sedikit mungkin kayak turun gunung. Minta maaf ya. Tapi bisa dibaca, jangan jelas kan? Jelas ya, jelas ya. Oke. Jadi minggu kemarin itu tentang peran tokoh nasionalisme, mohon maaf, dalam mempertahankan kemerdekaan. Kira-kira nih, anak-anak sekalian ada yang bisa bantu bapak? Sebutkan aja deh siapa tokoh nasionalisme. Silakan. Ya Soekarno Pak. Oke, yang Soekarno ada lagi? Muhammad Hatta ada lagi? Abu Salim Pak. Abu Salim. Oke, semua benar, ternyata semua masih ingat ya nama-nama dari tokoh pahlawan nasional ya. Nah, ini minggu kemarin. Minggu ini kita akan bahas tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Kira-kira nih, dari sekalian, Indonesia ada berapa fase sih? Setelah kemerdekaan, ada namanya fase awal kemerdekaan. Setelah awal kemerdekaan apa? Masa apa?
Liberal. Apa? Liberal Pak. Liberal, betul. Dari awal masa kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Tapi bisa dibaca kan? Tapi nggak usah dicatat. Siap Pak. Karena kita belum masuk dalam materi inti, nggak usah dicatat. Iya Pak, siap. Oke. Nah, berbicara tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik di masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal, apa sih manfaatnya yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran ini? Bapak coba bantu sedikit. Ada yang tahu peristiwa perjanjian konferensi meja bunda? Ada yang tahu? Pak. Apa itu? Silakan. Itu merupakan perjanjian untuk Indonesia lepas dari Belanda Pak setelah Ron Bryan, perjanjian Ron Bryan. Oke, lalu ada lagi? Selain itu, yang teman-teman mungkin adik-adik sekalian bisa ya coba ingat apa sih yang terjadi setelah kemerdekaan? Ini kita belum masuk materi ya. Cuman saya di sini pengen tahu aja sih sampai sejauh mana anak-anakku sekalian itu memahami sejarah. Selain itu nggak ada ya? Nggak apa-apa. Berbicara manfaat yang akan kita dapatkan dalam mempelajari ini, pertama kita dapat mengetahui secara detail apa sih yang terjadi pada saat itu. Bagaimana sih kondisi Indonesia pasca kemerdekaan atau setelah kemerdekaan? Apakah Indonesia setelah kemerdekaan happy-happy aja? Atau ada fase pasang surutnya kayak hubungan? Atau cuman ada fase senangnya aja? Atau hampir hancur? Atau hampir tidak ada? Nah, untuk mengetahui dan dari jawaban atas pertanyaan tadi, kita bisa mengetahui di sini. Setelah selain itu juga ini akan menumbuhkan sikap rasa empati, rasa nasionalisme, rasa patriotisme terhadap sejarah kita di masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Karena pada dasarnya yang setahu saya menurut dari presiden pertama kita Insinyur Soekarno, dan itu sesuai dengan slogan dari orang-orang sejarah yaitu jas merah. Katanya Insinyur Soekarno. Ada yang tahu nggak sih apa arti jas merah? Jadi sejarah ya. Oke, itu sih kurang lebihnya. Kita langsung masuk kepada materi inti. Nih. Oh, maaf. Masuk ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Ini sedikit tentang materi kita pada hari ini, yaitu masa awal kemerdekaan. Ini pelaksanaan demokrasi pada masa perjuangan atau pada masa awal kemerdekaan. Masa-masa kita masih merintis, masa-masa kita masih membangun sebuah konsep negara yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Pak, Ya, izin. silakan. Nah, pada tanggal 4 September sampai dengan 14 November tahun 1945, untuk menghindarkan absolutisme dikeluarkan beberapa maklumat di era kabinet presidensial. Maklumat wakil presiden nomor 10 tanggal 6 Oktober 1945, yaitu KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Ada yang tahu KNIP itu apa? Komite Nasional Indonesia Pusat Pak. Wah, betul. Ini kayaknya juara kelas di sini ya. Iya. Kayaknya juara kelas di sini ya. Soalnya dari tadi kayaknya dia paling melek deh ya.
Ada yang tahu lembaga legislatif itu seperti apa? Contohnya? Ya, Pak. Ada yang tahu? Ya betul. Jadi dia seperti MPR. Oh, saya. Legislatif itu perwakilan yang dipilih oleh rakyat dan dia berubah dari eksekutif menjadi legislatif. Setelah itu ada maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Karena kita sepakat nih, negara kita itu negara apa? Negara demokrasi. Negara demokrasi kan. Dan di dalam sebuah negara demokrasi itu memerlukan yang namanya partai politik. Jadi dibentuklah partai-partai politik. Ini kita berbicara tentang kondisi politik pada awal masa kemerdekaan. Nah itu ada lagi maklumat pemerintah nih 14 November 1945, yaitu perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Nah dirubah sistem pemerintahnya dari yang mana menjadi presidensial, yang dimana tonggak kekuasaan kepala pemerintahan dan kepala negara itu adalah presiden, diubah menjadi sistem pemerintahan parlementer, yang dimana kepala negara memang betul presiden, akan tapi kepala pemerintahan itu tidak lagi dijabat oleh presiden, melainkan oleh perdana menteri. Cakep, pintar. Lanjut ya. Nah, lanjutnya ini ada Kabinet Republik Indonesia dari 14 November 1945 hingga 12 Maret 1946. Pertama, ada yang kita bisa notice kedatangan pasukan mariner Belanda di pelabuhan Tanjung Priok pada 30 Desember 1945. Ada yang tahu kira-kira kenapa pasukan mariner Belanda itu mendarat di Tanjung Priok? Ada yang tahu? Ada, Pak. Gak ada ya? Nah, alasan pasukan Belanda itu mendarat di Tanjung Priok karena ingin menguasai lagi Indonesia. Kalau mungkin dulu anak-anak sekalian belajar tentang bagaimana kita dijajah oleh bangsa kolonial, terutama bangsa Belanda, itu berapa abad? 3,5 abad kira-kira nih. Selama 350 tahun kalian kuasain itu, terus habis itu kalian tidak kuasain, kalian kira-kira rela apa enggak sih untuk melepaskan hal itu? Gak usah jauh-jauh deh. Kalau kalian punya pacar nih, kira-kira udah 3 tahun terus minta putus, kalian rela nggak sih? Enggak. Buat Enggak, Pak. ninggalin dia? Enggak kan? Pasti mencari cara kan? Iya. Buat kembali kan? Iya, Nah, Pak. begitu juga yang terjadi oleh Belanda. Dia nggak rela nih. Selama 350 tahun dia kuasai Indonesia, dia keruk, terus tiba-tiba Indonesia merdeka, ya dia nggak rela, makanya dia mencoba untuk menjajah lagi. Ini dinamakan agresi militer Belanda. 1 atau 2 juga betul. Lalu di sini ada juga memindahkan pusat pemerintahan sementara ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Apa yang terjadi sih? Sampai ibu kota negara Indonesia itu dipindahkan ke Yogyakarta. Ada yang tahu apa? Aku bisa mulai bisa belajar. Betul, takut diserang oleh bangsa Belanda lagi. Ya betul, dari jawaban dari siapa namanya? Ahmadan. Oh, Ahmadan. Maaf ya, Bapak coba di sini coba ingat-ingat nama ya. Siap. Tapi kalau muka Bapak selalu ingat. Oke? Nah, Bapak jelaskan bahwa memindahkan pusat pemerintahan sementara ke Yogyakarta terjadi karena pada saat itu terjadi agresi militer Belanda kedua. Yang dimana pada itu Jakarta hampir dan di daerah pinggiran Jakarta itu sudah dikuasai oleh pasukan Belanda. Nah, pada masa itu pemerintah atau kapital, city of capital atau ibu kota itu dipindahkan dari Jakarta menuju Yogyakarta yang diakomodir semuanya oleh Kesultanan Yogyakarta. Selanjutnya ada politik perundingan yang dilakukan pemerintah RI tidak mendapat dukungan dari semua golongan. Ternyata hal yang bagus saja atau hal yang baik menurut bangsa Indonesia tidak semua didukung. Ada juga pertentangan dari beberapa golongan seperti itu. Lalu saya menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden. Kita next ya. Ini ada nah di sini mungkin kalau mau sambil catat, kalau ada yang mau foto silahkan foto. Siapa? Bapak perbolehkan buat foto ya, nggak apa-apa.
pakai aja HP-nya tapi bijak-bijak pakai handphone-nya ya. Oke, lalu ada pelaksanaan demokrasi masa perjuangan. Ada kabinet Syahrir 3, kabinet Amir Syarifudin pertama hingga Amir Syarifudin jilid 2, ada kabinet Hatta, ada PDRI dan ada kabinet Hatta kedua. Sini ada pergantian kabinet terus menerus dalam jangka waktu yang cukup pendek. Kira-kira kenapa anak-anak? Kalau menurut kalian aja kenapa? Kok bisa gonta-ganti sih secepat itu? Karena tidak sesuai, Pak. Karena tidak sesuai, betul. Ada lagi? Gak ada ya? Betul, karena tidak sesuai. Karena pada saat itu banyak sekali kepentingan, banyak sekali kebijakan itu yang tidak tepat sasaran. Seperti itu. Hingga harus gonta-ganti hingga berjilid-jilid, hingga berbab-bab, berseason-season. Kalau istilah film. Lalu ada ini PDRI. Ada yang tahu? PDRI. PDRI itu adalah pemerintah darurat Republik Indonesia. Karena pada saat itu pemimpin negara kita itu ditangkap dan diasingkan hingga membentuk pemerintah darurat. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Nih, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa demokrasi masa perjuangan tahun dari 45 sampai 50. Kondisi politik ketika itu masih berada dalam bayang-bayang ancaman perang dan konflik di dalam negeri. Kembali lagi, ada ancaman perang konflik di dalam negeri. Ada yang tahu nggak sih peristiwa seperti G30 SPKI itu apa namanya? Pemberontakan, Pak. Pemberontakan, betul. Selain G30 SPKI kira-kira apa lagi? DIY, Pak. Betul. Ada lagi? APRA, Pak. Betul. Mesra. Ada lagi? Woi, ternyata banyak ya. Nah, itulah kondisi politik masa itu lagi nggak bagus hingga terjadi banyak konflik. Selanjutnya, antara Belanda menguasai Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Ada yang tahu penyerangan umum 1 Maret? Ada yang tahu ya? Jadi, tahu apa itu? Boleh bantu temannya kalau tahu? Ayo, nggak apa-apa. Jadi pada saat itu serangan umum 1 Maret yang dilakukan oleh TNI ke Yogyakarta yang memang diduduki oleh pihak Belanda. Dibentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI yang berkedudukan di Bukit Tinggi berdasarkan instruksi Presiden kepada Saripudin Prawijaya yang dikirim dari Yogyakarta. Sini karena banyak yang ditangkap pemimpin negara kita hingga membentuk dari PDRI tersebut. Selanjutnya, kita next ya. Nah, pada 20 Desember 1949 hingga 27 Januari 1950 dibentuk Kabinet 9 yang dipimpin oleh Mitra Susanto Tirto Projo. Kabinet ini sering juga disebut Kabinet Peralihan. Kabinet ini dibentuk dan mulai bekerja ketika Perdana Menteri Muhammad Hatta bersama dengan menteri-menteri diangkat menjadi Kabinet RIS pada 20 Desember 1949 hingga 1 September 1950. Pada saat ini Indonesia menganut sistem Republik. setelah Republik. Ya, betul, serikat. Nih, ini ada beberapa kabinet. Ini seperti kabinet Nasir di masa demokrasi liberal. Kabinet ini didukung oleh Masyumi, PSI mendudukan Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri. Kabinet Nasir dianggap gagal karena tidak mampu mengatasi pemberontakan. Nih, yang tadi anak sekalian jawab Arto Suwiryo dan menyelesaikan masalah Iran Barat. Dan pemberontakan dari di situ. Dan dia dianggap gagal. Lalu diganti lagi oleh Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman ini didukung oleh koalisi Masyumi dan PNI. Ada yang tahu nggak sih Masyumi PNI itu apa? Partai. Organisasi itu. Kalau PKI? Tahu, Pak. Apa itu? Partai juga ya. Oke. Kegagalan Kabinet Sukiman dalam mengatasi gerakan Kartisuwiryo membuat pemerintahannya hilang dukungan lagi-lagi karena pemberontakan Kartosuwiryo. Kartisuwiryo itu pemberontakan apa? DIY ya. Oke. Ada selanjutnya Kabinet Wilopo. Wilopo menjadi Perdana Menteri dengan kembali didukung oleh koalisi PNI dan Masyumi. Kabinet Wilopo dinilai gagal dalam melaksanakan demobilisasi dengan mengurangi jumlah tentara dari 200.000 ke 100.000.
dan berkembangnya gerakan separatis membuat harus menyerahkan kekuasaan. Selanjutnya ada Kabinet Ali. Ali mendesak Perdana Menteri atas dukungan penuh PNI, NU, dan partai-partai kecil lainnya. Kegagalan dan masa aliran Barat mengatasi gerakan separatis membuat harus meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri. Ada sudah berapa kali ganti kabinet? Dan hampir semua rata-rata itu menyebabkan oleh gerakan separatis atau gerakan pemberontakan. Selanjutnya ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini tidak bertahan lama juga setelah NU melakukannya. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi masa demokrasi liberal. Sumitro Jaya Hadikusumo berhasil merancang gerakan benteng. Gerakan benteng didasari oleh gagasan pentingnya mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Ada yang tahu nggak sih siapa ini? Profesor Dr. Sumitro Jaya Hadikusumo. Ada yang tahu? Ada yang tahu Prabowo Subianto? Ya, Ada yang tahu Prabowo Subianto ya? Ini bapaknya. Ini bapaknya. Nah, selanjutnya program benteng jelas 3 tahun, hasilnya 700% usaha pribumi memperoleh bantuan kredit dari program ini. Program benteng nilai gagal karena salah sasaran menimbulkan istilah perusahaan Alibaba, kata Ali para penguasa pribumi, dan Baba para penguasa etnis Tionghoa. Ternyata ada kegagalan dalam rancangan kebijakan ekonomi yang dilancarkan oleh Profesor Sumitro Jaya Hadikusumo. Seperti itu. Oke, sudah habis ya. Itu aja sih, mungkin saya sedikit memberikan adik-adik sekalian materi terkait masa demokrasi dari awal masa kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Selanjutnya kayak gini. Saya coba menggunakan model pembelajaran grup investigasi. Ada anak-anak sekalian sini ada yang suka nonton, hobi nonton? Ada ya? Tahu Netflix kan? Tahu Netflix kan? Tahu. Kira-kira adik-adik sekalian pernah nonton Lupin di Netflix? Ada yang suka anime? Ada yang tahu Detektif Conan? Ada yang tahu Sherlock Holmes? Tahu ya? Tahu semua ya anak ya? Kurang lebih seperti itu. Bapak pengen kalian itu coba seperti kayak Detektif Conan, Lupin, maupun Sherlock Holmes. Coba menginvestigasi apa yang terjadi dengan sebuah pertanyaan yang akan Bapak berikan. Oke? Nah ini nggak mungkin kayaknya ini individual semua ya. Kita kayaknya berkelompok aja. Ya, berkelompok aja ya. Nah, sekarang gimana nih sistem pemilihan kelompoknya? Bapak yang pilih atau kalian yang pilih sendiri? Sendiri. Dengan satu catatan tapi ya. Jangan kalau cowok semua, cewek semua. Ya. Gimana, sepakat ya? Sepakat ya. Silakan kalian pilih sendiri, tentukan sendiri. Nanti siapa ketua kelompoknya, angkat tangan. Oke? Oke, udah ya? Nah, ini ada soal nanti yang Bapak berikan ke masing-masing ketua kelompok untuk coba dipecahkan secara bersama-sama. Oke? Ini nanti bisa difoto atau bisa dilihat. Ini saya kasih satu ya. Habis itu bisa anak sekalian bisa foto ya pakai HP ya. Habis itu cari. Oke? Saya tunggu 15 menit kayaknya cukup ya kalian ya. Cukup ya. Karena kalian sudah bisa pakai, saya bebaskan di sini untuk memakai HP. Karena sumber tidak hanya dari buku tapi dari internet. Akan tetapi ingat, ambilnya yang valid ya, ambil yang valid ya, jangan yang abal-abal ya. Kalau ibarat Instagram itu harus cari yang verified, jangan yang nggak verified ya. Kalau dari blindly Pak bisa. Bisa nggak apa-apa, asal valid. Oke? Ya, saya tunggu ya 15 menit ya. Siapa? Oke, gimana? Sudah? Sudah. Sudah ya? Udah. Oke. Saya minta
Saya minta perwakilan untuk coba jelaskan atau presentasikan hasil investigasi kalian masing-masing. Ya, bisa dimulai dari ini kelompok satu nih. Lanjut Bapak. Di situ aja, nggak apa-apa. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan terkait pembahasan kami alasan kenapa sering sekali terjadi pergantian kabinet pemerintahan di era demokrasi liberal. Jadi alasannya itu sendiri adalah karena adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai politik yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak hanya dapat terselesaikan dengan baik, sehingga dari tahun 1950 sampai 1959 terjadi silih berganti kabinet, mulai dari kabinet Nasir atau Masyumi, kabinet Sukiman atau Masyumi juga, kabinet Wilopo dan PNI, kabinet Adi Sastro Amijo dari PNI, kabinet Burhanuddin Harahap dari Masyumi, kabinet Ali Sastro Joyo dari PNI, dan kabinet Juanda dari Zakat Kabinet. Mungkin itu aja Pak. Ya, terima kasih. Bisa close dulu ya buat saya. Oke, mungkin sudah semua ya mempresentasikan terkait dengan tugas yang Bapak berikan. Sebenarnya secara keseluruhan kalau udah mampu kok. Kalau udah Bapak rasa udah jago semua ya. Kalau soal berbicara tentang menyelesaikan sebuah pertanyaan, sebuah masalah atau studi kasus, saya akuin kalian lebih jago daripada saya. Tepuk tangan dong kalian semua. Oke, mungkin itu saja ya terkait dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik di masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Kesimpulannya pada hari ini sebenarnya sederhana. Apa yang terjadi pada saat awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal, terjadi banyak perubahan, terjadi banyak perpecahan karena satu, karena ego masing-masing dari kepentingan kelompok atau golongan. Padahal pada dasarnya kita merdeka itu karena satu juga, karena apa? Senasib dan sepenanggungan. Maka hilangkan rasa egois, hilangkan rasa memiliki kepentingan kelompok atau pribadi, tanamkanlah rasa senasib dan sepenanggungan. Oke? Kurang lebihnya itu terkait dengan kesimpulan atas pembelajaran kita pada hari ini. Dan ini momen yang agak berat sih menurut saya, karena bentar lagi juga mau istirahat kan. Momen agak krusial bagi saya. Saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas ya. Ya, habis ini istirahat, kalian bisa makan, ya kan? Tugasnya tenang kok, nggak harus besok, minggu depan, oke? Dan tugasnya itu akan saya kirim melalui grup WhatsApp kita ya. Dan tugasnya sederhana kok, tugasnya berkelompok juga, nggak individu, oke? Karena apa? Saya ingin menanamkan rasa senasib dan oke, terima kasih. Baik, kurang lebihnya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Pak. Selamat siang. Yeay. Sudah